Bab 4553, Mati Bersama. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev, yang berada di alam kesengsaraan, sama sekali tidak takut dengan kekuatan guntur, dan sepertinya dia telah menyerap guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Ketika biksu lain melihat ini, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka sangat terkejut. Bukankah Dev ini memiliki asal mula guntur dan kilat? Aku yakin. Tidakkah kamu melihat bahwa semua petir yang menyambarnya telah terserap? Ini sangat mesum, Dev ini sangat mesum. Banyak biksu berdiskusi. Nenek moyang keluargamu dengan cepat berhenti dan membiarkan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menghilang seketika. Dia awalnya ingin menggunakan guntur dan kilat ini untuk membunuh Dev, tetapi sekarang itu telah menjadi sumber daya Dev, yang menjadi bumerang. Guntur dan kilat menghilang, dan tubuh Dev menjadi lebih kemasan. Karena kamu tidak ingin bermain lagi, biarkan aku bermain. Setelah Dev mengatakan itu, guntur dan kilat yang terlihat dengan mata telanjang perlahan terbentuk di telapak tangannya. Dev menatap kepala keluargamu dan tiba-tiba bergegas maju seperti roket. Boom! Kekuatan guntur dan kilat terkondensasi di telapak tangan Dev, menjadi semakin ganas. Kecepatan Dev begitu cepat sehingga kekosongan di sekitarnya mulai bergetar, dan bahkan ruang pun terjepit. Menghadapi Dev, leluhur keluargamu memasang ekspresi serius di wajahnya. Boom! Kepala keluargamu meninju Dev. Dari kejauhan, pukulan ini seperti gunung, menutupi seluruh tubuh Dev. Meski begitu, Dev tidak mengelak sama sekali, tapi hanya menyerang ke depan dengan tinjunya. Bang! Tinjunya bertabrakan dengan keras dengan tubuh Dev. Kekosongan di sekitarnya seperti gunung yang runtuh, dan tinju itu langsung hancur oleh amukan Dev. Dev menghancurkan pukulan ini hanya dengan kekuatan tubuhnya. Kesenjangan ini benar-benar menghancurkan kekuatan. Meski pukulan dari kepala keluargamu tampak besar, tapi di depan Dev, dia masih terlalu lemah. Sangat rentan. Nenek moyang saya hanya memiliki kemampuan ini, tidak heran keturunan keluargamu juga tidak memiliki banyak kemampuan. Dev memandang leluhur keluargamu dengan dingin dan berkata dengan sinis. Nenek moyang keluargamu memiliki wajah yang garang, dan tubuh besarnya gemetar. Nenek moyang keluargamu menjadi gila, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan terjun langsung ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Awan gelap yang awalnya menyebar dengan cepat berkumpul kembali pada saat ini. Sepanjang kehampaan, Anda bisa melihat awan gelap bergulung dengan kencang seperti gelombang laut. Dunia jatuh ke dalam kegelapan, seperti akhir dunia. Awan gelap mulai turun dengan cepat, dan banyak biksu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh kota Nanjue diselimuti awan gelap. Jika awan gelap ini turun, banyak biksu di kota Nanjue yang akan terbunuh atau terluka. Saat ini, semua biksu panik. Mereka tidak pernah menyangka bahwa nenek moyang keluargamu tidak mengikuti etika bela diri. Bertarunglah dengan Dev, hadapi saja Dev secara langsung. Mengapa semua biksu di kota Nanjing terlibat? Nenek moyang keluargamu ini gila. Untuk membunuh Dev, dia tidak akan ragu membiarkan semua biksu di kota Nanjing dikuburkan bersamanya. Boom! Awan gelap terus turun, dan suasana menakutkan terus muncul. Banyak biksu sudah mulai berlutut di tanah, tidak dapat bergerak karena tekanan. Para beku yang lain ingin melarikan diri, tetapi ternyata mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Apakah kamu ingin mati bersama? Dev memandang leluhur keluargamu dan bertanya. Ya, aku ingin kamu mati, dan setiap orang yang melihat keluargamu membodohi dirinya sendiri akan mati. Tubuh leluhur keluargamu mulai menyatu ke dalam awan gelap. Dev sedikit mengernyit dan wajahnya menjadi serius. Nenek moyang keluargamu ini tidak menghormati etika bela diri dan ingin mati bersama orang lain. Dev terus-menerus membombardir guntur dan kilat dari telapak tangannya ke awan gelap. Namun, setelah guntur dan kilat memasuki awan gelap, mereka langsung tenggelam dan tidak dapat menghentikan kecepatan awan gelap untuk menekan. Saat awan gelap semakin rendah, beberapa biksu tidak tahan lagi dan mulai muntah darah. Semua orang memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Bab 4554, Pembantaian. Dev berjuang untuk melawan, tetapi tubuhnya seperti semut di depan awan gelap yang menutupi radius ratusan mil, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Dev juga merasakan tekanan, dan tubuhnya terus jatuh di udara. Mengaum. Tepat ketika Dev bingung dan banyak biksu putus asa, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Pada saat ini, binatang kecil yang menelan itu bergegas keluar dari cincin penyimpanan Dev, dengan cahaya menyinari tubuhnya. Dan ukuran binatang kecil yang menelan itu terus meningkat. Lalu dia mengangkat kepalanya, menatap awan gelap dengan matanya yang besar, meraung, dan rambut di tubuhnya berdiri. Kemudian binatang kecil yang menelan langit itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan terjadilah kekuatan isap yang sangat besar. Hal ini menyebabkan lapisan awan gelap yang semula jatuh tersedot langsung ke dalam mulut binatang kecil yang menelan langit itu. Awan gelap dengan radius ratusan mil tersedot bersih oleh binatang kecil yang menelan langit dalam sekejap. Langit dan bumi yang semula gelap menjadi lebih terang, dan sinar matahari yang menyilaukan juga menyinari bumi.
Tekanan pada semua orang menghilang dalam sekejap, dan wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Binatang kecil yang menelan itu menjilat bibirnya, lalu menguap dan kembali ke cincin penyimpanan Dev lagi. Hanya dalam waktu singkat, nenek moyang keluargamu menggunakan hidupnya untuk menyatu dengan awan gelap. Dia berencana untuk mati bersama, tetapi dimakan oleh binatang kecil yang menelan langit. Setelah terkejut sebentar, banyak biksu bersorak. Saya senang saya masih hidup, tetapi pada saat yang sama, orang-orang ini membenci keluargamu. Manajer Liu memandangi orang-orang gila itu dan diam-diam ingin pergi. Tetapi setelah mengambil beberapa langkah, banyak biksu menemukannya dan melancarkan serangan terhadap manajer Liu. Di bawah pengepungan banyak biksu, manajer Liu kehilangan nyawanya dalam sekejap. Dev perlahan jatuh dari udara, dan Master Pavilion Qian segera menyambutnya. Tuan Dev, selamat. Binatang mitos tadi sungguh menakjubkan. Pavilion Master Qian berkata dengan penuh semangat. Pavilion Master Qian, apakah kamu tahu di mana keluargamu? Dev bertanya. Saya tahu, itu tidak jauh dari kota Nanjing. Saya ingin tahu apa yang Tuan Dev lakukan untuk kediaman keluargamu. Kalau begitu Mu Kunrong sudah mati, dan keluargamu akan menolak dan bubar tanpa mengurusnya. Pavilion Master Qian bertanya dengan bingung. Tolong, Master Pavilion Qian, tolong bawa saya ke keluargamu. Dev tidak mengatakan tujuannya pergi ke rumahmu. Setelah melihat ini, Master Pavilion Qian mengangguk, lalu membawa Dev ke kediaman keluargamu. Keluargamu tidak jauh dari kota Nanjing, jadi mereka hanya butuh 2 jam untuk sampai di keluargamu. Tuan Dev, rumah itu adalah tempat keluargamu berada. Pavilion Master Qian menunjuk ke sebuah istana dan berkata. Dev melihat keluargamu, yang terdiri dari lusinan bangunan megah. Sekilas, tampak seperti rumah kaya. Pavilion Master Qian, tunggu sebentar, saya akan segera kembali setelah saya pergi. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya langsung masuk ke dalam keluargamu. Segera, semburan jeritan terdengar di keluargamu. Pavilion Master Qian menatap kosong saat keluargamu sedang mengalami pembantaian, dan setiap anggota keluargamu dimusnahkan menjadi abu di bawah pedang pembunuh naga Dev. 1/4 jam kemudian, Dev kembali, dan keluargamu sekarang menjadi lautan api. Di tangan Dev, dia juga memegang beberapa tas penyimpanan, yang berisi semua sumber daya keluargamu. Kalau begitu Mu Kunrong sudah mati. Semua sumber daya keluargamu tidak akan sia-sia. Dev tersenyum tipis dan menyimpan tas penyimpanan itu. Pavilion Master Qian memandang Dev dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak tahu kapan Dev menjadi begitu kejam. Dev baru saja mendengarkan nasihat Tuan Si. Dev tidak melakukan kesalahan apapun dengan merampas sumber daya musuhnya. Tidak ada lagi tekanan psikologis, musuh ada untuk membunuh dan merampok. Apa yang dikatakan Tuan Dev memang benar. Pavilion Master Qian hanya bisa tersenyum dan berkata. Keduanya kembali ke kota Nanjing, dan Master Pavilion Qian dengan hangat menghibur Dev. Setelah melihat adegan tragis Dev membantai keluargamu, dia benar-benar takut Dev tidak bahagia dan menyerahkan cabang Pavilion Wantong miliknya untuk pembantaian tersebut. Mengerti. Bab 4555, coba lihat. Pavilion Master Qian, Anda telah berada di wilayah selatan sepanjang tahun, dan Anda pasti sangat akrab dengan medan Gunung Tianmo. Saya memiliki peta di sini dengan tanda tempat di wilayah selatan. Saya ingin tahu apakah Master Pavilion Qian tahu di mana ini. Dev mengeluarkan peta yang didapatnya dari tas penyimpanan Lota. Pavilion Master Qian melihat peta di tangan Dev, dan kemudian memperhatikan tempat yang ditandai dengan lingkaran merah di peta. Ketika dia melihat tempat ini, Pavilion Master Qian terlihat mengerutkan kening. Tuan Dev, dari mana Anda mendapatkan peta ini? Pavilion Master Qian bertanya. Dev ragu-ragu sejenak, tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Master Pavilion Qian. Bagaimanapun, Dev tidak begitu jelas tentang identitas Nalwota. Melihat keraguan-raguan Dev, Master Pavilion Qian tahu dia menanyakan sesuatu yang tidak seharusnya dia tanyakan, jadi dia berkata, tempat yang dilingkari adalah area terlarang di wilayah selatan. Sudah bertahun-tahun tidak ada biksu di sana. Dulu ada kota kuno di tempat itu, tetapi setelah perang antara dewa dan iblis, kota kuno itu hancur total dan semua orang mati. Pavilion Master Qian, mengapa area ini menjadi area terlarang? Dev sangat bingung. Lagi pula, selama perang antara dewa dan iblis di dunia dewa dan manusia, banyak kota hancur, dan puluhan ribu biksu tewas. Tempat itu sangat aneh. Ada biksu yang pernah pergi ke sana sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah kembali. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat ditemukan. Seiring berjalannya waktu, itu menjadi kawasan terlarang, dan tidak ada yang pergi ke sana. Lagi pula, tempat itu terletak di perbatasan wilayah selatan, dan tidak ada sumber daya. Kata Master Pavilion Qian. Dev mendengarkan kata-kata Master Pavilion Qian dan melihat tanda di peta, ekspresinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Peta di tubuh Narota tidak mungkin menandai tempat ini tanpa alasan. Dan sekarang tempat ini masih menjadi kawasan terlarang, jadi pasti ada rahasianya. Awalnya,
Dev ingin menggunakan sumber dayanya sendiri untuk berlatih sebentar, tetapi sekarang setelah dia mendengar betapa misteriusnya tempat ini, jantung Dev mulai berdebar-debar. Melihat Dev seperti itu, Master Pavilion Qian buru-buru berkata, "Tuan Dev, Anda tidak ingin pergi ke tempat itu, bukan? Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Selain itu, tempat itu sangat tandus dan tidak memiliki sumber daya di semuanya. Tidak, itu sepadan dengan risikonya." Namun semakin banyak Master Pavilion Qian mengatakan ini, semakin besar keinginan Dev untuk pergi. Pavilion Master Qian, terima kasih telah mengingatkan saya hanya ingin pergi ke sana dan melihat-lihat. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan tas penyimpanan, yang berisi sumber daya yang diambil dari keluargamu. Tolong, Master Pavilion Qian, tolong bantu saya menyerahkan sumber daya ini ke Istana Guanghan. Dev telah memperoleh banyak sumber daya dari aliansi penyegel iblis, jadi dia merampok sumber daya keluargamu untuk Istana Guanghan. Melihat apa yang dikatakan Dev, Pavilion Master Qian tidak lagi mencoba membujuknya. Setelah mengambil tas penyimpanan, dia mengangguk, "Jangan khawatir, Tuan Dev, saya akan menyerahkan barang-barang itu ke Istana Guanghan." Dev meninggalkan cabang Pavilion Wantong dan meminta Ji Yun menunggunya di kota Nanjing, sementara dia pergi ke tempat yang dilingkari di peta sendirian. Tempat ini tidak terlalu jauh dari kota Nanjing, jadi tidak perlu naik pesawat. Hal lainnya adalah Dev tidak ingin terlalu mencolok. Lagi pula, naik pesawat ke tempat itu terlalu mencolok. Jika yang disebut area terlarang ini benar-benar menyembunyikan sumber daya atau relik apapun, dan Dev pergi ke sana dengan tenang, dia dapat mengambilnya sendiri. Mengetahui terlalu banyak orang bukanlah hal yang baik. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ji Yun, Dev mulai berangkat. Meskipun ada banyak pembudidaya iblis dan monster-monster di Gunung Tianmo, Dev telah mengunjungi tempat ini berkali-kali dan sangat akrab dengan beberapa tempat, jadi dia tidak takut. Ditambah dengan kekuatan Dev saat ini, para pembudidaya iblis buta atau monster yang mencari masalah hanya meminta kematian mereka sendiri. Alam Mahayana tingkat kelima bukan lagi lawan Dev, jadi apa yang ditakuti Dev? Di seluruh surga dan dunia manusia, tidak banyak beku di atas alam Mahayana tingkat kelima. Seperti para biksu di alam abadi yang telah lama berhenti memedulikan urusan duniawi dan berkonsentrasi pada kultivasi, menunggu untuk naik menuju keabadian, bagaimana mereka masih bisa menunjukkan wajah mereka di mana-mana. Bab 4556, Tingkat Tertentu. Setelah 2 hari 2 malam terbang, Dev merasa sedikit lelah. Tubuh itu jatuh kembali ke tanah dan mulai mengisi kembali kekuatan spiritual di dalam tubuh. Untungnya, Dev sekarang memiliki banyak sumber daya, jadi dia tidak takut untuk mengkonsumsinya sama sekali. Setelah menyelesaikan suplemen, Dev mengambil peta itu dan melihatnya dengan cermat. Seharusnya kita sudah sampai di area yang dilingkari, tapi sepertinya tidak ada perubahan di area sekitarnya. Dev melihat sekeliling dan melihat hutan lebat dan auman monster yang terus-menerus. Sama dengan tempat lain di Gunung Tianmo, tidak ada yang istimewa. Dev melompat dan terbang ke depan lagi. Tetapi saat ini, Dev tidak menyadari bahwa di dalam kehampaan, ada penghalang yang tampaknya tidak ada, yang menyatu dengan lingkungan sekitar dan tidak dapat dilihat sama sekali. Tubuh Dev melewati penghalang, dan tidak ada yang aneh sama sekali. Namun ketika Dev melewati penghalang, tubuhnya tiba-tiba jatuh, dan kemudian area sekitarnya berubah menjadi ruang gelap. Dev mengerutkan kening dan mundur dengan cepat. Dia tidak tahu kemana dia masuk secara tidak sengaja, jadi dia harus segera keluar. Tapi Dev mundur untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa sekelilingnya masih gelap dan tidak ada perubahan sama sekali. Dev berhenti, menstabilkan tubuhnya, dan mengatur pernapasannya untuk mencegah dirinya gugup. Kemudian Dev melihat sekeliling. Dunia diselimuti suasana gelap, dan tidak ada referensi sama sekali. Dev tidak bisa lagi menentukan arahnya saat ini, dia juga tidak tahu di mana dia berada. Apakah ini ruang asing? Untungnya, saya memiliki mata surgawi, jika tidak, saya benar-benar tidak akan dapat melihat apapun. Saat Dev berbicara, dahinya bersinar terang, dan dia memiliki mata ekstra. Mata Tianming terbuka, dan Dev melihat sekeliling. Saat ini, Dev sedikit panik, karena setelah membuka mata Tianming, dia masih tidak dapat melihat apapun, dan sekelilingnya masih gelap. Apa, tempat apa ini? Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Dev melihat sekeliling dengan mata Tianmingnya, dan pada saat yang sama, kesadarannya terus menyebar ke sekeliling. Dia berharap bisa merasakan sesuatu dengan kesadaran spiritualnya. Biarpun kamu bisa merasakan monster. Namun kesadaran Dev telah menyebar hingga batasnya, dan dia masih tidak dapat merasakan apapun, seolah-olah hanya Dev yang ada di dunia ini. Ini seperti era ketika kekacauan pertama kali muncul dan langit dan bumi menyatu menjadi satu. Dev menenangkan diri sejenak, lalu menstabilkan diri, lalu menemukan arah yang benar dan berjalan ke depan. Di ruang gelap ini, ada keheningan di sekeliling. Yang bisa didengar Dev hanyalah langkah kakinya sendiri dan suara detak jantungnya. Dev terus berjalan seperti ini, seolah ruang ini tidak akan pernah berakhir. Setelah berjalan hampir 1 jam, Dev berhenti.
Karena dia tahu jika dia terus seperti ini, tidak akan ada akhir sama sekali. Dev melihat sekeliling, lalu berjongkok untuk mencari jalan keluar dari bawah tanah. Karena area sekitarnya gelap, dia bisa mencoba melihat dari bawah. Ketika Dev berjongkok dan memeriksa tanah, dia terkejut menemukan tidak ada jejak kaki yang tertinggal di bawah kakinya. Secara logika, Dev seharusnya meninggalkan serangkaian jejak kaki yang dalam di sepanjang jalan, tetapi saat ini, Dev menemukan bahwa tidak ada satupun jejak kaki di tanah. Dev sedikit terkejut dengan penemuan ini, dan kemudian dia menginjaknya dengan keras, dan jejak kaki sedalam setengah meter muncul. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Jejak kaki sedalam setengah meter itu perlahan menghilang di depan mata Dev. Melihat pemandangan ini, Dev menarik nafas dalam-dalam dan mencibir, ternyata ada yang mengatur formasi hantu, yang bisa membuatku jatuh ke dalam formasi hantu tanpa menyadarinya. Sepertinya orang yang mengatur formasi itu cukup bagus. Dev sudah memiliki asal-usul ilusi. Dengan keterampilan formasi dan asal-usul ilusinya, seseorang yang bisa membuatnya jatuh ke dalam susunan ilusi tanpa menyadarinya pasti sangat kuat. Bab 4557, Abaikan Aku. Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga dan kemudian menusuk tanah secara tiba-tiba. Karena seseorang ingin menjebaknya dengan formasi hantu, Dev harus menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan formasi tersebut dan membiarkan orang yang menyiapkan formasi tersebut memperhatikan dengan baik. Pedang pembunuh naga tidak tenggelam ke dalam tanah dalam sekejap, dan kemudian Dev mengangkatnya dengan keras, langsung membuat jurang yang dalam di tanah. Dia ingin melihat apakah formasi hantu ini dapat terus memulihkan jurang ini. Tapi saat Dev menggunakan pedang pembunuh naganya dengan keras, aliran cairan tiba-tiba menyembur keluar dari tanah. Dev buru-buru mundur untuk menghindari cipratan. Tetapi ketika cairan itu jatuh, Dev terkejut saat mengetahui bahwa cairan itu sebenarnya adalah darah. Darah merah sangat mencolok di ruang abu-abu ini, dan juga mengeluarkan bau darah. Saat ini, Dev sedikit bingung, dia tidak mengerti bahwa dia baru saja menusuk tanah dengan pedang. Mungkinkah itu? Mata Dev tiba-tiba melebar. Pada saat ini, Dev sebenarnya mendapat ide aneh. Dia tidak berada di darat sekarang, tetapi di tubuh monster-monster, dan monster-monster ini sangat besar. Tusukan pedang Dev barusan pasti menembus kulit monster itu, sehingga darah muncrat. Memikirkan hal ini, Dev buru-buru melompat, tidak berani berdiri di tanah dengan kakinya. Jika memang ada monster besar di bawah kakinya, Dev tidak percaya betapa besarnya monster itu. Tetapi ketika Dev melayang di udara, dia tiba-tiba merasa tubuhnya sangat lemah, seolah-olah dia tidak berdaya. Apa yang terjadi? Apakah kamu baru saja menambahkannya? Dev sedikit terkejut dan tidak mengerti bagaimana energi spiritual dalam tubuhnya dapat dikonsumsi begitu cepat. Dev buru-buru menjalankan teknik kondensasi jantung, berharap dapat memulihkan kekuatan spiritualnya, lagi pula, dia sekarang memiliki banyak sumber daya. Tetapi ketika teknik kondensasi jantung sedang beroperasi, anehnya Dev menemukan bahwa dia tidak dapat mengisi kembali sedikit pun energi spiritualnya. Entah itu batu roh, rumput peri, atau ramuan binatang lainnya, tidak mungkin benda-benda ini bisa diserap. Dev terkejut. Jika dia tidak dapat mengisinya kembali, kekuatan spiritual di tubuhnya cepat atau lambat akan habis. Belum lagi terbang, dia akan kelelahan bahkan jika dia sedang berjalan. Dev tidak berani terbang, tetapi langsung jatuh ke tanah. Terlepas dari apakah ada monster di bawah kakinya, dia hanya bisa berjalan, karena terbang menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Sepertinya kita masih perlu menemukan mata formasi untuk memecahkannya. Dev sekarang tidak berani menggunakan kekuatan spiritualnya sesuka hati, apalagi menghancurkan formasi dengan kekerasan. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, lalu berjalan maju selangkah demi selangkah selama tidak ada bahaya. Dev akan berusaha untuk tidak menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya. Saya tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, tetapi Dev tidak lagi memiliki konsep ruang dan waktu. Saat ini, Dev tidak berani menyebarkan kesadarannya sesuka hati, dan berjalan perlahan seperti orang biasa. Dev mengambil setiap langkah yang diambilnya dengan sangat hati-hati, karena takut mengganggu monster di bawah kakinya. Jika monster di bawah kakinya bangun, bukankah dia sudah mati? Nak, jangan hati-hati, kamu bukanlah monster di bawah kakimu. Pada saat ini, perkataan Raja Iblis Ciyun terdengar. Dev tidak memperhatikan Raja Iblis Ciyun, seolah Raja Iblis Ciyun tidak ada dan tidak berbicara dengannya. Brengsek, nak, kamu benar-benar mengabaikanku. Maka aku tidak akan mengabaikanmu lagi. Raja Iblis Ciyun tiba-tiba menjadi marah saat melihat Dev mengabaikannya. Namun, Dev masih berjalan maju selangkah demi selangkah, dengan ekspresi sangat lelah di wajahnya. Setelah berjalan beberapa jarak, lingkungan sekitar masih sangat gelap, tetapi di depan Dev, ada cahaya terang. Cahaya terang ini seperti cahaya lilin di malam yang gelap, membawa harapan bagi orang-orang. Dev tertawa dan berjalan cepat menuju cahaya. Bab 4558, Wan Xin Dan. Segera sebuah istana muncul di depan Dev. Istana itu sangat megah dan terlihat sangat megah. Dan cahaya itu datang dari istana.
Dev masuk ke dalam istana, dan setelah melihat sekeliling, terus berjalan lebih jauh ke dalam istana. Cahayanya ada di aula tengah istana. Meski pintu dan jendela di sekelilingnya tertutup rapat, cahayanya sepertinya mampu menembus segalanya. Dev langsung membuka pintu aula dan masuk. Di tengah aula, ada kandil dengan lilin menyala di atas kandil. Cahaya yang dipancarkan lilin seperti itu dapat dilihat oleh Dev dari jarak jauh, dan dapat menembus rumah satu persatu. Tapi saat ini, Dev sepertinya tidak menyadari sesuatu yang aneh dan berjalan menuju cahaya lilin. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sini? Dev berteriak sambil berjalan. Karena ada cahaya lilin, pasti ada seseorang di sini. Tidak ada seorang pun di sini, hanya kamu. Saat ini, suara lama datang dari segala arah di aula. Dev berhenti, melihat sekeliling, dan kemudian bertanya, bukankah kamu manusia? Jika kamu bukan manusia, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata manusia? Pihak lain jelas tertegun sejenak, lalu tertawa, saya bukan manusia, saya dewa, dewa yang mengendalikan hidup dan mati Anda. Setelah Anda sampai di sini, saya akan mengendalikan hidup dan mati Anda. Setelah kata-kata itu jatuh, nafas tiba-tiba muncul di sekitar aula, dan kemudian melangkah maju untuk membungkus Dev, menyebabkan Dev berjuang mati-matian, dan kekuatan spiritual di tubuhnya terus dikonsumsi. Tampaknya lawannya tidak ingin membunuh Dev, tetapi ingin menghabiskan kekuatan spiritual Dev sehingga Dev pada akhirnya akan kehilangan kemampuan untuk melawan. Biarkan aku pergi, siapa kamu? Dev meronta, dengan ketakutan di matanya. Kubilang, akulah dewa di sini. Sekarang kamu di sini, kamu harus mendengarkan aku. Suara lama itu sedikit bangga. Dev terus memohon belas kasihan dan berjuang mati-matian. Kekuatan spiritual di tubuhnya dengan cepat terkuras. Pada akhirnya, Dev bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Dev jatuh ke tanah dengan lemah, terengah-engah, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Saat ini, auranya telah menghilang, dan cahaya lilin di aula menjadi lebih terang. 3 sosok perlahan muncul di aula. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berjubah, memandang Dev dengan bangga. Nomor berapa ini? Orang tua itu bertanya pada seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hijau di sebelahnya. Zhang Lao, umurmu sudah 9.847 tahun, dan tinggal selangkah lagi untuk bisa menjangkau 10.000 orang. Kata pria parubaya berjubah hijau. Manusia-manusia ini benar-benar bodoh. Semakin misterius suatu tempat, semakin mereka suka datang. Semakin terlarang tempat itu, semakin penasaran mereka. Jika kita terus seperti ini, dalam 3 tahun, kita akan mampu mengumpulkan 10.000 orang. Pada saat itu, kita dapat menyempurnakan 10.000 pil jantung, yang akan menjadi hal yang sangat bagus. Zhang Lao berkata sambil tersenyum. Dev terbaring di tanah, mengamati 3 orang di depannya. Ketiga orang itu tidak memiliki aura biksu manusia, tetapi mereka semua memiliki aura iblis yang kuat. Apalagi ketiga orang ini bukanlah tubuh asli, melainkan hanya bayangan. Dari sudut pandang ini, tempat di mana Dev berada sekarang pastilah susunan bayangan, jadi ketiga orang ini hanyalah bayangan yang diproyeksikan dan belum memasuki susunan bayangan. Saudara Lu, galilah hati anak itu. Hati-hati, jika anak itu mati, hati yang kamu gali tidak akan berguna. Pria parubaya berjubah hijau berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara rusa itu mengangguk, memegang pisau terang di tangannya, sepertinya dia familiar dengan pisau itu. Ketika Dev melihat saudara Lu datang, dia berdiri dari tanah dengan senyuman di wajahnya. Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk berdiri? Zhang Lao bertanya pada Dev dengan heran. Bersambung.